kembali hunting di Terminal Busur Kota Padang Panjang. Hari ini tanggal 1 Juli 2022, tepatnya hari Jumat ya. Jam 9:15 tadi sudah masuk satu unit bus ANS dengan kelas Royal. Unit pertama ini kalau tidak salah bergelar Junior dengan Novin 033. Nah, di samping itu beberapa penumpang juga sudah mulai memadati bagian agen bus ya, baik dari ANS kemudian NPM sudah mulai dipadati oleh para penumpang yang hari ini akan berangkat menuju Jakarta. Nah, jadi seperti biasa ya, selalu PO ANS yang menjadi bus pertama yang masuk ke terminal pada pagi ini. Dan ini adalah unit pertama dari PO ANS yang sudah masuk ke terminal Bukit Serungan. Pagi ini sudah mulai berdatangan kembali ya para penumpang, sepertinya cukup ramai penumpang yang akan berangkat pada hari ini. Dan cuaca hari ini juga cerah ya. Nah, dari belakang ada ALS 181 menuju Medan. Sudah full paket dan full penumpang juga langsung menuju Medan ya. Ini kalau tidak salah berangkat dari Pulau Jawa via lintas tengah, yakni melewati daerah Lahat, kemudian Lubuk Linggau, Rawamangun, Muarabungo, dan melanjutkan perjalanan via Toba ataupun Gunung Tua ya kalau untuk ALS menuju Medan. Nah, beginilah suasana pagi ini di Terminal Busur ya, tanggal 1 Juli 2022, tepatnya hari Jumat. Langitnya berbeda dengan yang kemarin. Kemarin itu selalu mendung, sekarang sudah cerah. Nah, hingga saat sekarang masih bus ANS yang masuk ke terminal ya. Dan ini di depan agen NPM sudah mulai ramai penumpang yang akan berangkat pada pagi ini. Begitu juga di beberapa agen Palala, Transport maupun Bintang Permata Bunda ya, serta Sembodo sudah mulai dipadati oleh para penumpang yang akan berangkat pada hari ini. Masih menunggu beberapa PO lain yang akan berangkat ya, baik menuju Depok, Jakarta, Bandung maupun menuju Palembang. Biasanya nanti jam setengah 10 ke atas ya, mulai masuk ke terminal Bukit Serungan. Sepertinya akan segera berangkat unit ANS yang satu ini. Sudah masuk semua penumpang serta barang bawanya ya. Ini drivernya juga sudah mulai naik ke dalam busnya. ANS lalu pukul 9:15 ya, unit pertamanya masuk ke terminal kalau tidak ada halangan ataupun kemacetan, baik yang dari arah Bukit Tinggi maupun dari arah Padang Pariaman. Pasti PO ini yang pertama masuk ke terminal Busur pada pagi hari. Kali ini akan segera berangkat ya. Junior dengan Novin 033 dengan kelas royalnya akan segera berangkat. Terima kasih Om Afif sudah hadir ya. Oke, Junior sudah meninggalkan terminal jam 9:25. Nah, itulah bus pertama dari Terminal Busur yang berangkat pada pagi ini menuju Jakarta hingga tujuan akhirnya nanti sampai kota Bandung. Insya Allah secepatnya Om, kalau nanti ada kesempatan Om.
Hari ini kebanyakan bus pariwisata menuju Bukit Tinggi ya. Ini salah satu medium bus pariwisata dari arah Padang Pariaman tadi dengan bodi dari Adiputro mulai menuju Bukit Tinggi. Sebentar lagi juga akan masuk ya beberapa bus yang akan berangkat pada hari ini, baik itu ANS, kemudian NPM, Palala, Transport. Kalau Bintang Permata Bunda biasanya agak siang ya, maupun MPM juga pasti masuk nanti ke terminal Busur Kota Padang Panjang. Sudah jam hampir setengah 10, 9:27 baru unit ANS yang tadi berangkat ya. Tadi masuk jam 9:15 yang datang dari arah Bukit Tinggi dengan Nopin 033, kalau tidak salah gelarnya junior ya. Amin Om, semoga bisa nanti datang ya ke Sumatera Barat dan mencoba bus-bus yang ada di Sumatera Barat. Nah, cuaca hari ini bisa dibilang berbanding terbalik dengan kemarin. Kemarin itu mendung, sekarang langitnya biru ya. Terima kasih doanya Om Indo Transport. Semoga juga sehat buat Om Indo Transportnya dan nanti bisa datang ke Sumatera Barat. Hari ini kita akan coba left saja ya sampai bus yang berangkat menuju Jakarta masuk ke terminal Bukit Surungan, baik yang dari arah Bukit Tinggi maupun yang datang dari arah Padang Pariaman. Nah, di terminal Bukit Surungan ini juga ada ya kantor untuk melakukan pengujian kir bagi kendaraan, baik itu truk, bus maupun kendaraan besar lainnya bisa dilakukan pengujian kir di terminal Busur ini. Jadi ada kantor Dinas Perhubungan untuk melakukan pengujian kir juga tersedia di terminal Bukit Surungan. Selain luas, tempatnya juga lebih nyaman ya untuk antri sambil menikmati dan melihat bus yang akan berangkat menuju Jakarta dan kota-kota lainnya. Nah, ini penumpang dari PONPM pada pagi ini sudah mulai bertambah, sudah mulai makin ramai ya. Dan agennya ada di sini ya, PONPM. Kalau untuk ANS ada di ujung maupun SAN, kemudian juga Satu Nusa ada di ujung. Kalau NPM ada di sini ya, menuju Jakarta juga, menuju Bandung, kemudian menuju Medan, bisa membeli tiket di terminal Busur. Kemudian ada Bintang Permata Bunda dan Simbodo di depan ini. Di sebelahnya ada Transport Express dan Palala. Di ujung ada MPM. Kemudian juga ada Gumarang Jaya ya, Gumarang Jaya di pertengahan ini. Kalau untuk Yuanda Prima dan Epastar di sebelahnya ya. Nah, beginilah suasana pada pagi ini. Sudah mulai ramai nih di depan transport. Tadi belum ada, sekarang sudah mulai ramai penumpang yang akan berangkat ya. Siapa tahu ada saudaranya yang hari ini berangkat dari terminal Busur
Hari ini kita akan live ya sampai semua bus yang akan berangkat ke Jakarta datang dan meninggalkan terminal pada hari ini. Ada tujuh. Ini bang lah pagi siang siang auto lah. Ada tuh lain. Nah, kalau yang ingin hunting di terminal busur ya, bisa mulai datang jam 9 pagi. Karena bus yang berangkat itu dimulai dari jam 9 pagi hingga nanti jam 12 siang. Kalau sudah mendekati jam 12 siang, biasanya bus yang akan menuju Medan yang banyak ya. Seperti Sempati Star, NPM, Putra Pelangi, kemudian Satu Nusa. Tapi yang selalu masuk ke terminal itu biasanya NPM. Sedangkan beberapa PO lain hanya melewati terminal busur kecuali ada penumpang yang naik dari terminal ini. Sudah setengah 10, masih belum ada PO lain yang masuk. Baru unit ANS tadi yang baru meninggalkan terminal. Sepertinya mungkin ada sedikit kemacetan kali ya di daerah Bukit Tinggi, makanya sedikit terlambat pada hari ini. Biasanya setengah 10 sudah mulai masuk lagi bus ANS biasanya ke terminal busur. Nah, beginilah suasana terminal busur pada pagi ini ya. Cuacanya cerah, kemudian penumpangnya juga sudah mulai banyak ya. Artinya peminat terhadap transportasi darat khususnya bus sudah mulai meningkat pada tahun ini. Semenjak wabah COVID mulai menurun ya, sudah mulai banyak kembali penumpang yang naik dari terminal busur. Semoga seperti ini bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi ya, agar pengusaha otobus yang ada dari Sumatera Barat juga bisa terus berkembang dan mengeluarkan unit terbarunya untuk meningkatkan kenyamanan kepada para penumpangnya. Kabar-kabarnya Pelala juga sudah menambah unitnya ya. Yang jelas 08 sudah OTW menuju Sumatera Barat. Salah satu unit terbaru dari PO Pelala menggunakan kaca single ya, kemudian bodi dari Laksana dan mesinnya sudah di-upgrade ya dengan 1626 dari Mercedes-Benz. Sebelumnya menggunakan seri 1526 NG. Kabarnya sekarang sudah 1626, tentunya sudah menggunakan suspensi udara. Ciri khasnya tentu Pelala menggunakan kaca single glass ya, yang saat ini banyak diminta oleh para penumpang. Semoga tetap dipertahankan ciri khas dari PO Pelala menggunakan kaca single glass. Nah, kalau untuk fasilitas, Pelala itu memberikan fasilitas seperti bantal, selimut, smoking area, toilet, kemudian juga kita dapat snack ya, kemudian audio video di setiap kursinya. Nah, kursinya juga leg rest, jumlah total kursinya itu ada 30 seat, jadi lebih ini ya, lebih lapang. Untuk harga tiketnya 575.000 baik menuju Jakarta dan sebaliknya. Nah, kalau untuk NPM ada 2 kelas yang saat ini aktif. Sebetulnya ada 3 AC bisnis, tapi saya kurang tahu informasinya apakah sudah kembali aktif atau tidak. Untuk saat ini yang jelas ada 2 ya, ada Executive Plus dan ada Sultan Class. Nah, kalau Executive Plus ongkosnya 450.000. Sultan Class itu kalau tidak salah 575 atau 550 ribuan ya.
kurang lebih segitu harganya. Perbedaannya tentu dari segi fasilitas yang ditawarkan. Kalau Sultan sudah leg rest, sedangkan eksekutif belum. Kemudian unit yang dipakai kalau Sultan 1626 dengan suspensi udara, kalau eksekutif masih 1526 ya. Namun jalur yang dilalui masih tetap sama, yakni melewati lintas timur, daerah Tebo, kemudian Tempino, terus Palembang, dan langsung naik tol hingga ke Bakauheni. Kapalnya juga sama, eksekutif, cuma perbedaannya di jumlah kursi dan unit yang dipakai ya. Jadi pilihan tentu kepada para penumpang sendiri. Kalau yang ingin lebih nyaman tentu naiklah unit Sultan Class dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan. Itu kalau unit Sultan Class mempunyai sekat di bagian depan dan belakang. Kalau yang eksekutif tanpa sekat ya. Jadi kalau yang tidak suka terkena asap rokok, takutnya driver merokok di depan, maka pilihlah Sultan Class ya, karena sudah dilengkapi dengan sekat di bagian depan antara penumpang dan driver di depan. Masih kita tunggu bus yang akan berangkat, sampai saat ini masih belum datang ya. Sudah jam 9:37. Nah, nah kali ini masuk lagi ya PO kedua dari arah Bukit Tinggi kan. Ada NPM V67 Sultan Class. Nah ini unit yang saya maksud ya, unit terbaru dari PO NPM dan kelas tertinggi yang ditawarkan oleh PO NPM Sultan Classnya. Kali ini menggunakan bodi dari Laksana V67 yang pertama masuk dari bus NPM dan akan berangkat menuju Jakarta. Kita akan lihat lebih dekat ya. Nah ini para penumpang juga sudah mulai naik. Nah untuk bagasinya juga tembus ya kalau Sultan Class, karena mesin yang dipakai sudah 1626, jadi bisa tembus bagasinya. Yang mau bawa motor juga bisa ya dalam bagasi ini. Oh jadi V67 sekarang bergelar cover boy ya untuk V67. Siapa tahu ada saudaranya yang naik V67 cover boy dari terminal Busur atau yang berangkat dari Bukit Tinggi. Biasanya unit NPM bisa 4 atau 5 ya yang masuk ke terminal Busur dan menuju Jakarta saja. Begitu juga dengan PONS. Nah kita lihat bagian belakangnya ya, tampilan belakang dari NPM V67 cover boy kali ini. Berarti ini bus kedua yang masuk ke terminal Busur dan PO kedua juga ya. Tadi sudah ada ANS, sekarang ada NPM. Masih menunggu PO lain yang belum masuk ke terminal. Ini penumpang Sultan sepertinya cukup ramai hari ini yang berangkat dari terminal Busur ya. Nah inilah unit Sultan Class, kelas tertinggi dari PO NPM.
Jadi dia ada dua karoseri ya, yang satu Adi Putro, yang satu Laksana. Kali ini di depan kita adalah yang versi Laksananya. Mudah-mudahan nanti juga masuk bus NPM ya, yang versi Adi Putronya. Jadi kita lihat perbedaannya bagaimana ya. Semoga semakin nyaman para penumpang yang naik transportasi darat ya, dengan berbagai fasilitas yang sudah ditawarkan oleh perusahaan otobus, khususnya masyarakat Sumbar yang pergi merantau ke berbagai daerah. Jadi sekarang tidak hanya transportasi udara yang menjadi pilihan, bisa menjadi pilihan juga transportasi darat seperti bus. Nah, ini untuk agen Palala. Jadi kalau yang ingin membeli tiket bus Palala ya, pada Om Rudi yang mau beli tiket Palala. Ini orangnya, jangan sampai salah. Oke, siap Bang Mangil. Di mana tuh Bang? Itu lantai 3. Nanti tiba ya. Berapa kan kayak ini? 203 sampai. Oh iya. Iya. Ya, saya bilang lagi. Yang 8. Ah iya, baru dikecil tiba Bang. Nah, Sultan Class mulai berangkat dan dari arah Bukit Tinggi Palala juga sudah mulai masuk ya. Kali ini E04 yang mulai masuk ke terminal. Oke, Cover Boy berangkat, semoga selamat sampai tujuan menuju Jakarta. Nah, kali ini 04 Tayo Ribbon dibawa oleh Mak Acin Lenggang. Halo Bang Tio, selamat datang ya. CCTV Damasraya, terima kasih sudah bergabung ya. Ini Om Ari ya, yang dulu sama E01 sekarang pindah ke E04 Mak Acin. Mak, ini Mak Acin Lenggang ini yang kemarin umroh dengan TO Palala, sekarang sudah membawa ya. Di balik kemudi ada Mak Acin ya teman-teman. Udah sehat Mak? Alhamdulillah. Kita ke Palu dari ini Mak? Alhamdulillah. Iya ya. Itu tinggal yang lama. Ya lah Rudinya nak jadi kapten. Iya. Ini berapa dua kan kayak? Dua. Dua. Oh, di Tamdaya. Jadi Ari bawa lagi nih Mak. Ada dua, dia tinggal ya. Iya lah Mak, sehat-sehat tadi Mak. Ya. Nah, jadi itu Mak Acin Lenggang ya, salah satu driver dari PO Palala. Dulu membawa 01 sebelum umroh. Jadi setelah umroh sekarang bertugas di 04 Tayo Ribbon. Nah, inilah unit Palala, salah satu PO baru yang sekarang mulai beroperasi untuk membawa penumpang dari Sumatera Barat menuju Jakarta hingga tujuan akhirnya nanti Karawang. Cuma sampai saat ini Palala masih baru berangkat dari daerah Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Solo, kemudian langsung menuju Jakarta, dan rutenya juga sama ya, melewati lintas timur. Nah, untuk penyeberangan tetap menggunakan kapal eksekutif. Jadi untuk wilayah Padang Pariaman masih belum ada ya, karena masih keterbatasan unitnya. Sekarang dalam proses penambahan unit PO Palala, semoga semakin diminati oleh para penumpang. Kali ini pukul 9:45 ada ANS dengan Nopin 21. Jadi ini unit kedua ya dari ANS, masih dari arah Bukit Tinggi yang masuk ke terminal Busur. Nah, ini mungkin tidak asing lagi ya dengan Jatra, pemain Padang Jambi ataupun Bukit Tinggi Jambi. Jadi kalau kawan-kawan yang akan menuju kota Jambi bisa menggunakan armada Jatra ya. Ini berangkat setiap hari dari Bukit Tinggi maupun dari Padang. Kabarnya juga dari pesisir selatan juga start ya Jatra. Nah, ini baru masuk pagi ini di terminal Busur Kota Padang Panjang. Ini bisa dikatakan telat ya, kemungkinan ada kemacetan di daerah Lubuk Bawah. Di sana ada perbaikan jembatan, jadi dibuat sistem buka tutup. Oke, kita lihat unit dari ANS yang kedua yang akan bertugas pada pagi ini. Nopin 21 mungkin ada yang tahu gelarnya apa ya. Ini akan segera berangkat
menuju Jakarta. Nah, ini tampilan belakang Tayo Ribbon. Oke, Jatra melanjutkan perjalanan menuju Bukit Tinggi. Om. Nah, ini khusus pemain Bukit Tinggi Jambi. Jadi kalau yang ingin pergi ke Jambi bisa mencoba bus Jatra ya. Ongkosnya juga lumayan murah dan juga cukup nyaman naik PO ini. Saya sudah pernah mencoba 1 kali ya. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi ngetrip dengan bus Jatra. Jadi di Padang Panjang hari ini ada penumpang yang naik ya. Kabarnya ada 2 unit yang berangkat pada hari ini dari PO Pelala, yakninya 04 dan 03. Nah, inilah tampilan depan dari PO Pelala yang menggunakan kaca single glass ya. SR2 Panorama, ini karoseri Laksana ya. Nah, jadi bus yang sudah berangkat ada 1 unit ANS tadi dengan gelarnya junior yang sudah berangkat jam 9:20. Kemudian disusul oleh Sultan Class V67 Cover Boy sekarang ya, yang sudah berangkat juga. Kemudian sekarang ada Palala yang baru masuk tadi jam 9:40. 04 Tayo Ribbon yang dikendarai oleh Ma Acin Lenggang, dan masuk lagi unit dari PONS yang di belakang ya, Nopin 21. Nah, para penumpang juga sudah mulai ramai hari ini yang akan berangkat menuju Jakarta. Di beberapa agen sudah mulai menumpuk ya. Nah, ini sebentar lagi Mak Lenggang akan berangkat. Masih menunggu unit lainnya yang akan berangkat ya. NPM baru 1. Oke, ini akan berangkat jam 9:50. Yang daerah Damas Raya siap-siap ya. Hari ini ada 04. Semoga selamat sampai tujuan. Mak. Nah, dari arah Bukit Tinggi ada PO Pangeran yang juga PO baru yang membuka trayek untuk Jakarta Sumbar dan sebaliknya. Tapi masih baru bisa berangkat dari Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Panjang, sama seperti PO Pelala ya. Karena keterbatasan unit. Kali ini ada 04 Labuan Lore, PO Pangeran. Dan langsung disusul oleh unit bus ANS kedua. Oh, Sultan Class ada V71 langsung menuju Bukit Tinggi ya. Dan ini ANS Nopin 21 berangkat. Sabiha. Berarti tadi ada junior, sekarang ada Sabiha yang berangkat menuju Jakarta. Oke, masih menunggu bus lainnya yang akan masuk ke terminal ya. Masih berapa unit ya? Ada 2 NS, kemudian NPM 1, Palala 1, dan Pangeran 1. Jadi masih banyak bus yang belum masuk ke terminal pada pagi ini. Kita akan tunggu bus yang akan berangkat pada pagi ini ya. Karena penumpang juga sudah memadati bagian agen baik ANS, NPM maupun bagian transport. Busnya juga belum masuk. Nah, masuk lagi kan unit dari PO ANS. Kali ini kelas eksekutif ya, bukan kelas royalnya.
Perbedaannya di jumlah seat juga ya, kemudian unit yang digunakan juga berbeda. Nopin 023 kali ini yang akan menuju Jakarta. Ini unit ketiga dari PONS yang sudah masuk ke terminal pada pagi ini. Nah, kalau eksekutif jumlah seatnya itu 34 ya. Sedangkan kalau yang royal kalau tidak salah itu 30 seat. Jadi lebih ini ya, lebih lapang kursinya, jarak antara kursinya juga lebih jauh dan juga lebih nyaman. Tentu unitnya yang dipakai untuk yang royal adalah unit terbaru yang dirilis oleh PO ANS dengan mesin 1626 ya. Tapi juga ada yang 1526-nya, namun sudah menggunakan sekat ya, baik depan dan belakang, agar penumpang lebih nyaman dan tidak terkena asap rokok khususnya. Berarti ANS sudah 3 unit ya, padahal baru jam 9:52. 3 unit ANS yang masuk ke terminal Busur pada pagi ini. PO Transport MPM masih belum ada. Kemudian PO Bintang Permata Bunda juga belum masuk ya. 3 PO yang biasanya selalu masuk ke terminal Busur pukul setengah 11 ataupun jam 10 pagi ya kalau tidak ada kendala. Jadi untuk daerah Solo atau mania yang ada di Terminal Balai Solo, Batang Pamu, Silungkang, Sawalunto, Sijunjung hingga nanti Damasraya ya. Siap-siap nanti banyak bus yang sudah berangkat ya. Nah, sekarang juga masuk Gumarang Jaya, Nopin 27 kali ini. Ini salah satu bodi yang sudah langka dengan bodi dari Rahayu Sentosa Jetliner yang datang dari arah Bukit Tinggi. Tech Hunter kali ini yang akan berangkat ya. Kalau tidak salah mesinnya 1526 dari Mercedes-Benz. Nah, inilah unit Gumarang Jaya yang akan berangkat pada hari ini dari terminal Busur ya. Tadi datang dari arah Kota Bukit Tinggi. Pukul sekarang sudah hampir jam 10 pagi, 9:53 menit. Sayang sekali ya, karoseri Rahayu Sentosa sudah tidak memproduksi bodi bus lagi. Padahal tampilan dari bodi busnya keren ya. Lihat dari tampilan depan seperti yang dimiliki oleh PO NPM V10, 11 dan 12. Nah, beberapa PO lain yang memiliki bodi jetliner ini adalah Gumarang Jaya juga punya, ada ALS juga ada ya. Hampir jam 10 pagi. Nah, kali ini penumpang sudah mulai menumpuk di depan agen MPM karena unitnya baru 1 unit ya. Tadi V67 Cover Boy, sekarang gelarnya V67. Untuk Gumarang Jaya, pemberhentian pertama makannya masih di rumah makan Omega. Kemudian pemberhentian kedua ada di daerah Bayung Lincir ya, Simpang Raya. Dan pemberhentian ketiga nanti di kantor atau Mabes pusatnya di Lampung. Nah, ini Gumarang Jaya akan segera berangkat menuju Jakarta. Nah, Tech Hunter meninggalkan terminal. Oke, semoga
selamat sampai tujuan Gumarang Jaya. Nah, tinggal unit ANS. Kali ini ada Kirana ya dari ANS yang masih menunggu penumpang. Sepertinya sebentar lagi juga akan berangkat menuju Jakarta. Pagi ini juga ada salah satu YouTuber ya, RD Tour Channel. Penumpang juga yang masih menunggu. Nah, ini lagi mengambil video ya. Bisa bergerak di unit 23 berjulukan Kirana untuk ANS. Nah, Kirana mulai meninggalkan terminal. Eksekutif kelas biasa. Unit ketiga siap-siap untuk biser kota Solo. Sampai tujuan. Nanti jam 11 sampai masuk kota Solo ini. Siap. Nah, siap Om. Nah, unit ketiga dari PONS yang sudah meninggalkan terminal. Aktivitas lainnya dan informasi apa? Jadi sudah 3 unit ANS, 1 unit NPM, 1 Pangeran, 1 Gumarang Jaya, 1 unit PO Palala. Baru jam ini ya, jam 10 pagi sudah berangkat. Kita tunggu bus-bus yang akan berangkat. Inilah YouTuber yang ada di Terminal Padang Panjang. Nah, ini RD Tour Channel ya Om ya. Oh, siap Om, oke Om. Lagi sibuk Om. Wis, bisnis banyak ya Om ya. Bisnis lado kutu Om. Lado kutu Iya, gini lah. lado kutu. Patang-patang bawang, bawang. Petang bawang gigi manci Om. Gigi manci Iya, bawang, gigi jadi manci rugi bawang. ya. Jadi untung adanya. Untung apa tuh? Untung adanya. Gigi manci Itu untung. lah orang Minang kok Om. Kalau orang Minang kok insyaallah lah nyo nak timpi nak dia teh. Ndak terkuduan dari luar. Iya. Jadi ndak ada ruginya dah orang Ada Minang. rugi. Om, Pati ya. gadang manci ini ya. Oh, lagi ketek-ketek ya. Ketek-ketek je tu. Manci-manci turi ya namanya itu Oh, manci turi. Ya. Alhamdulillah lah. Lagi lah Good. kini waktu tanam aku kini kok. Tanam. Itu sekalira tuh Om. Ya, Siapa tuh? kadang-kadang tuh. Jadi itulah Om doa awak untuk lusanak-lusanak dan lainnya. Jangan lupa baca bismillah itu sah. Iyalah. Itu Kini doa berarti ya. kini lado kutu lah. Lalu kutu. Lalu kutu bisnis lah. Cuman tak bongkar sore itu insyaallah wa tanam apa lah kurma lah. Bara pokal lado kuting ini lado mah ini ya. Oh, sapo Om. Kini bongkar lado kutu harus pakai aplikasi loh Om. Aplikasi Iyo, lado kutu ini. aplikasi. Nggak bisa sembarang loh. Onde. Harus pakai aplikasi My Lado Kutu. My Lado. Iya, My Lado Kutu. Enggak main Pertamina. Enggak, My Lado Kutu. Lado kutu. Ya. Onde. Itu siapa sanonya? Oh, deh baca Ya. bismillah ya, Om ya. Ya, baca bismillah. Kalau yang ini Kababus Sumbar ya, Om ya. Zaki. Alah, Pak. Nah, depan agen NPM ya sudah ramai oleh penumpang yang akan berangkat karena unitnya baru 1 unit yang masuk ke terminal. Nah, ini PO Transport, ada beberapa penumpang yang akan naik pada pagi ini. Nah, terus pantau ya channel Lensa Sumatera dan terima kasih kepada yang sudah memberikan dukungan pada channel ini. Baik memberikan like, komen, dan subscribe-nya. Hingga sekarang makin berkembang ya channel ini. Terima kasih kepada kawan-kawan yang tetap setia menanti video tentang bus khususnya ya dari channel Lensa Sumatera. Iya, pakai pronya bagi makanan di Vera orang baru. Orang Vera, orang Vera nanti bisa orang Vera. Masih belum masuk lagi bus ya. Baru ANS, NPM, Palala, dan Gumarang serta Pangeran yang sudah berangkat. PO lain masih belum ada. Tapi sepertinya dari NPM akan banyak bus yang masuk ya, karena penumpangnya juga sudah mulai menumpuk di depan agennya.
Nah, biasanya yang menuju Medan nanti jam 11 pagi unit pertama yang akan berangkat menuju Medan. Untuk NPM seperti biasa, kalau hari biasa itu 2 unit ya menuju Medan dan berakhir nanti di Kota Binjai. Oke, sekarang masuk lagi unit kedua Palala. Kedua nih. Sekarang 03 Duta Budaya ya, dari arah Bukit Tinggi. PO Palala. Keberangkatan hari 2 unit dari arah Luar biasa Palala ya, sudah mulai memberangkatkan 2 unit busnya. Tadi ada 04 Tayo Ribon, sekarang ada Duta Budaya. Duta Budaya. Budaya. Kata-kata aja deh nah. Ya. Ano taraso gini ko? Nantras. Sampai Berarti setel mungkusnya ya tadi? Setel mungkusnya ya? Nah, ini coba kita tanya-tanya lagi sama Om Rudi Ganteng. Om, berarti sudah hampir 1 minggu ini untuk berangkatan Palala hampir kembali 2 unit ya? Enggak, cuma 21. 3 hari satu-satu. Hmm. Yang hari keempatnya 2. Berarti dalam 1 minggu memberangkatkan 2 kali seminggu ya? Itu di hari-hari? Sekarang hari Jumat. Ya. di 3 hari satu-satu, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa lagi. Oh, Selasa lagi 2. Oh, oke. Berarti nanti kalau seandainya keluar yang baru, ini berkemungkinan rutin 2 hari. Rutin 2 Setiap hari Hari 2 dua. kali. Oke, siap. Lagi nomor handphone no? 0853 74 76 39 78. Silakan hubungi Om Rudi, Bang Rudi atau Pak Rudi. Silakan. Agen Palala, Padang Panjang, Terminal Terminal Bukit Sulungan. Oke. Jadi kita doakan. Jadi anjara. Kalau saya Kena yulu pula ada. Mungkin Sumatera Barat ada Jakarta. Nah, yang terbaru Om, yang terbaru itu kira-kira sudah sampai mana Om informasinya Om? Untuk unit masih di Jakarta. masih Jakarta ya? Masih ada cek dari cek. Ya, cek. Oh, oke. Ada yang nggak pendek. Oh, berarti sampai di sini udah ready ya? Kabarnya rencana berangkat ke Jakarta mulai tanggal 2. Mulai tanggal 2. Oh, berarti udah langsung ngisi. Insyaallah. Insya Allah langsung ngisi. Berarti enggak berangkat kosong nih ke situ. Kayaknya langsung isi, nggak tahu Yang terbaru ya, yang laksana ya. 8 nggak tahu. Tapi yang 06, 07 langsung ngisi. Oke, siap. Berarti langsung dimodif ya. Dia gagah nih langsung ya. Oh, oke, siap. Itu kemarin malam Nah, jadi hari ini ada 2 unit Palala ya, 03 dan 04 yang sudah berangkat. Jam 10:04 ya, masih belum masuk terminal yang lain, terminal bus yang lain ya. Nah, karena busnya cukup lama ya, mungkin live-nya kita berhentikan dulu. Nanti kita sambung lagi ketika bus yang lain sudah masuk. Terima kasih yang sudah bergabung pada pagi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.